Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Girlias Rastayunta, mahasiswi pendidikan profesi guru kelas Matematika 3 Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik yang saya lakukan terkait penerapan scaffolding pada ZPD siswa. Pelaksanaan kampanye praktik baik ini dilakukan pada siswa kelas 11 3 di SMA Negeri 3 Jember. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan scaffolding. Scaffolding adalah pendekatan pembelajaran di mana guru atau pembimbing memberikan dukungan bertahap kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan mereka untuk membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih baik. Pada saat pemberian scaffolding ini berkaitan erat dengan ZPD. Nah, apa itu ZPD? ZPD atau Zone Proximal Development yang diperkenalkan oleh Vygotsky merujuk pada rentang kemampuan antara apa yang dapat dicapai peserta didik secara mandiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan dari pihak lain, seperti guru atau teman sebaya. Berikut adalah beberapa bentuk intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD siswa. Pertama, penugasan. Guru dapat menyesuaikan tugas sesuai dengan tingkat keterampilan dan pemahaman siswa. Pemberian tugas harus menantang tetapi tetap dapat dicapai dengan bantuan. Pada saat bersamaan, pemberian tugas harus juga diimbangi dengan penyediaan bahan pembelajaran tambahan, seperti buku, artikel, video pembelajaran, atau sumber daya online lainnya, agar dapat mendukung pemahaman siswa dan memberikan wawasan lebih lanjut. Kedua, diskusi kelompok. Guru dapat mengadakan diskusi kelompok, di mana siswa dapat saling mendukung dan berkolaborasi. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator untuk memastikan diskusi tetap berfokus pada ZPD setiap siswa. Ketiga, bimbingan. Guru dapat memberikan bimbingan individual maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini bisa berupa diskusi secara individual dengan siswa, diskusi bersama dalam kelompok, atau arahan khusus untuk memberikan dukungan lebih lanjut. Saat bersamaan ketika kegiatan bimbingan ini, guru dapat mengajukan pertanyaan pemandu untuk mendorong pemikiran kritis siswa. Guru dapat menggunakan pertanyaan ini untuk membimbing siswa ke arah pemahaman yang lebih dalam. Selain pertanyaan pemandu, guru juga dapat memberikan umpan balik konstruktif yang dapat membantu siswa memahami kesalahan mereka dan membimbing mereka menuju pemahaman yang benar. Keempat, bantuan. Guru dapat memberikan bantuan secara bertahap, dimulai dari dukungan lebih intensif dan beransur-ansur merinci seiring kemajuan siswa dalam pemahaman dan keterampilan. Bantuan yang diberikan guru juga dapat berupa model pemecahan masalah dengan cara menyelesaikan tugas atau konsep tertentu. Kemudian dilanjut dengan memberikan contoh langkah demi langkah dan memberikan siswa gambaran tentang proses berpikir yang diperlukan. Selanjutnya, di sela-sela pemberian bantuan, guru dapat melakukan evaluasi formatif secara berkala untuk memahami kemajuan siswa dan menyesuaikan bantuan atau panduan yang diberikan sesuai kebutuhan mereka. Berikutnya pencapaian hasil dari penerapan scaffolding pada ZPD. Pertama, peningkatan keterampilan kognitif. Melalui penerapan scaffolding,
Siswa dapat mengembangkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, berpikir kritis dan analisis yang diperlukan untuk mengatasi tugas-tugas yang lebih sulit. Kedua, kemampuan berpikir abstrak. Scaffolding dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dengan memberikan panduan dan model untuk memahami konsep-konsep yang kompleks. Ketiga, keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Dengan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan individu siswa, penerapan scaffolding dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Mereka akan merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka. Keempat, pengukuran kemajuan. Guru dapat lebih akurat mengukur kemajuan siswa dan menyesuaikan instruksi mereka berdasarkan pencapaian individu. Penerapan scaffolding membantu memantau dan mengevaluasi perkembangan siswa secara lebih efektif. Kelima, pengembangan keterampilan sosial. Kolaborasi dalam kegiatan scaffolding seperti diskusi kelompok atau bekerja sama dalam tugas-tugas yang lebih kompleks dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding pada ZPD siswa dilakukan dalam pembelajaran matematika kelas 11-3 di SMA Negeri 3 Jember saat materi operasi matriks. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan TARL berdasarkan diferensiasi gaya belajar. Saat pelaksanaan pembelajaran, guru terlebih dahulu melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif berupa tes gaya belajar. Tes gaya belajar ini dilakukan di pertemuan lalu, sebelum memasuki materi baru yaitu operasi matriks. Berdasarkan hasil tes diagnostik gaya belajar, maka ditemukan di kelas 11-3 terdapat 14 orang memiliki gaya belajar visual, 11 orang memiliki gaya belajar auditori, dan 6 orang memiliki gaya belajar kinestetik. Dari hasil tes tersebut, guru membentuk 3 kelompok besar berdasarkan gaya belajar. Nah, selama proses pembelajaran, guru memberikan scaffolding berupa bimbingan dan bantuan sesuai gaya belajar masing-masing siswa. Berikut merupakan cuplikan video pelaksanaan dari penerapan scaffolding pada ZPD siswa kelas 11-3 di SMA Negeri 3 Jember saat materi operasi matriks.
Baik, cukup sekian pemaparan saya dari kampanye praktik baik yang saya lakukan terkait penerapan scaffolding pada ZPD siswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.